Sebenarnya yang perlu dikritik itu bukan hanya Matteo Kocijan, tapi juga Robby Darwish. Matteo Kocijan bisa dibilang kelapakan karena tidak ada tandem box to box yang dimana Robby Darwish sering sekali opposition. Dan ini menjadi satu hal yang memang diwajarkan untuk sekelas pemain muda, kritikan harus, dihina jangan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Tentu kita sangat senang karena Persib Bandung berhasil menang 1-0 di kandang PSIS Semarang. Walaupun dengan hasil yang sangat-sangat bikin deg-degan Bobotoh, karena Persib Bandung bermain 10 orang sejak menit pertama. Saya sangat yakin Bobotoh, kalau seandainya kemarin Persib kalah di comeback menjadi 2-1 minimal, wah, bakal banyak sekali kritikan yang hadir, entah itu ke Matteo Kocijan atau juga ke Robby Darwish, itu banyak sekali. Tentu kita harus selalu mendukung semua pemain Persib Bandung. Apalagi yang dibutuhkan Persib hari ini bukan lagi cacian-cacian nggak jelas Bobotoh, tapi kritikan yang membangun, karena hanya tinggal beberapa match lagi, sekitar 12 match lagi Persib Bandung bisa memastikan juara. Bahkan kalau seandainya Persib konsisten terus menang, hanya dengan 10 match, Persib Bandung udah dipastikan juara. Itu juga syaratnya kalau tim-tim di bawah Persib Bandung, Dewa United, Persija Jakarta, Persebaya sama-sama menang seperti Persib Bandung. Ya kalau seandainya yang di bawahnya mengalami kekalahan, Persib menang terus, jangankan 10 pertandingan, 12 pertandingan, mungkin 7 pertandingan ke depan pun kita udah bisa benar-benar mengamankan juara liga untuk musim sekarang dan kembali back to back juara. Ada hal yang memang cukup berani bagi saya dari Coach Bojan Hodak dengan menampilkan mungkin total 3 pemain muda, yaitu Beckham Putra, Robby Darwish, dan Kakang. Khususnya untuk Kakang dan Robby Darwish ya. Dimana sebenarnya Robby Darwish ini udah beberapa kali, bahkan di musim kemarin pun, entah itu bersama Persib, entah itu bersama Timnas Indonesia, Robby Darwish udah sangat sering bermain sebagai wingback sebenarnya. Walaupun memang posisi asli dari Robby Darwish ini adalah seorang defensive midfielder yang kita tahu debutnya dulu bersama Coach Robert Van Albert yang melakukan blunder juga dan akhirnya Persib Bandung imbang waktu itu kalau saya gak salah ya. Tapi Robby Darwish terus melakukan perubahan, dia terus lebih baik. Bahkan kenapa Coach Bojan Hodak pada akhirnya memberikan menit bermain kepada Robby, bukan Azikri, bukan juga Ahmad Agung. Berarti ada sesuatu hal yang memang spesial di mata Coach Bojan Hodak. Bisa juga mungkin salah satu strateginya memang Robby itu kan agak sedikit ya keras lah ya, cara bermainnya enggak elegan atau juga pandai mengatur ritme seperti Ahmad Agung. Mungkin tujuan awalnya memang Persib Bandung atau Bojan Hodak ingin bertarung dulu di lini tengah agar mempunyai 2 petarung, yaitu Kocijan dan juga Robby Darwish di lini tengah, sehingga Gustavo Perangkat dan juga Nick Kuiper ini enggak kena kartu kuning. Karena memang sejak dari awal Coach Bojan Hodak udah mengatakan kalau Mang Agus dan juga Nick Kuiper ini udah harus main agak santai lah gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya dapat kartu, ya di super big match laga klasik selanjutnya mereka tidak bisa bermain. Itu juga alasan kenapa kapten dikasih ke Nick, agar Nick tidak mudah emosian. Karena kita tahu kan Nick ini kalau ada sedikit pelanggaran yang memang tidak memihak kepada Persib Bandung, seringkali dia benar-benar cukup emosional gitu kan. Nah, Robby dan Kocijan dimainkan salah satu tujuannya itu untuk itu. Walaupun juga Bojan Hodak mengkritiki juga kenapa katanya Kocijan bisa dapat kartu kuning. Dia tidak belajar dari keadaan sebelumnya. Gustavo Perangkat dan juga Nick Kuiper memang terlindungi, tapi penampilan Kocijan memang cukup disoroti juga oleh Coach Bojan Hodak. Nah, sekarang sentral kita kepada Robby Darwish. Memang Robby Darwish ini kalau seandainya dari segi posisi menggantikan seorang Marc Anthony Klok yang dimana lebih box to box sebenarnya. Dia itu penjahit dari lini belakang ke lini tengah. Jadi Adam Alis yang lebih playmaker, Kocijan yang lebih bertahan, dan penyulam dari tengah atau dari belakang ke depan adalah Marc Klok. Digantikanlah posisinya oleh Robby Darwish. Tapi entah kenapa di pertandingan hari ini Robby Darwish itu malah lebih seperti playmaker. Adam Alis yang lebih box to box dan Kocijan yang lebih gelandang bertahan, sehingga Kocijan juga mungkin agak sedikit kerepotan. Apalagi kita tahu kalau Kocijan memang tipe bermainnya bukan tipe yang bisa lari cepat.
bisa bertarung di tengah. Enggak, dia itu agak sedikit lambat yang mengandalkan skillnya kurang lebihnya mirip Sergio Busquets lah ya, walaupun yang memang jauh bobotoh jeung Sergio Busquets mah, tapi seenggaknya mirip-mirip seperti itu. Cuman yang jadi bahayanya, gelandang seperti itu, jika dia tidak pandai menguasai bola, tidak pandai akhirnya mengalirkan bola, sehingga ketika diplak dapat bolanya, ya langsung bertemu dengan dua center back. Itu yang agak sedikit bahaya, dan itu yang sering terjadi kepada Coach Jan, sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau seandainya Robby Darwish agak sedikit ada di belakang, mungkin Coach Jan juga sedikit bisa ya kebantulah sama perannya ada Robby Darwish. Tapi di luar itu tentu Robby Darwish juga masih pemain muda bobotoh salam dunia yang harus kita selalu dukung. Karena memang Robby Darwish ini masih butuh jam terbang, masih butuh juga menit bermain yang kita akui untuk sekelas pemain lini tengah itu harus diikuti dengan skill yang komplit. Bukan hanya bisa passing, bukan hanya bisa nendang, bukan hanya bisa sprint saja, tapi juga ketenangan, tapi juga bagaimana dia scanning di lini tengah, bagaimana dia juga pandai untuk melindungi bola, itu sangat dibutuhkan. Sementara kalau pemain yang jarang sekali memiliki menit bermain, ya sulit juga, susah percaya diri. Ini berbeda ketika para bobotoh bertanya kenapa sih pemain muda di tim lain itu halus katanya. Padahal kalau kita korek-korek juga bobotoh, pemain muda di tim lain itu berasal dari Akademi Persib Bandung. Yang saya juga udah sangat pernah bahas kalau Persib Bandung itu adalah salah satu akademi terbaik di Indonesia. Banyak pemain-pemain yang menjadi tulang punggung untuk timnya, entah itu di Liga 1 atau di Liga 2 sekarang, itu berasal dari Akademi Persib Bandung. Tapi memang Persib itu memiliki keuangan yang kuat, sehingga untuk berproses tuh agak sedikit mung Persib mah. Mentang-mentang boga duit, ya udahlah beli pemain alus. Itu yang menjadikan para pemain muda di Persib itu sangat sulit berkembang. Hanya 1-2 seperti kalau sekarang ada Beckham Putra, dulu sebelumnya ada Febri Haryadi, mungkin itu yang bisa dibilang berkembang. Beda dengan tim-tim lain. Nah, hal seperti itu yang sekarang udah mulai agak sedikit diubah oleh Coach Bojan Hodak. Kelihatan beberapa kali Azikri sering dimainkan, Robby Darwish sekarang, Ferdiansyah juga sering dicoba. Tinggal kita menunggu Zulkifli aja ya, yang belum dimainkan oleh Coach Bojan Hodak. Nah, ini menandakan udah ada ketertarikan dari Coach Bojan Hodak untuk bisa membangun kerangka tim Persib Bandung dengan jangka panjang yang diisi oleh pemain-pemain asli didikan diklat Persib itu sendiri. Yang ini juga sebenarnya udah dimention oleh Coach Bojan Hodak sejak jauh-jauh hari. Kalau kita akan berpikir jangka panjang, itu sebabnya ngambil Ahmad Agung. Walaupun saya belum tahu apakah ada opsi perpanjangan atau enggak. Ngambil Gervane juga, yang dimana bisa dibilang 70% para pemain inti Persib Bandung udah sangat tua. Ada sekarang Nick Weaver, Gustavo Pranka, ada juga Mark Locke di situ, Tyrone Del Pino, Ciro Alves, David Da Silva, bahkan di cadangan ada Deddy Kusnandar yang sekarang cedera. Itu pemain-pemain yang udah tua. Ada Ahmad Juprianto dan Papa Victor juga. Nah, jadi Coach Bojan udah mulai ngeh ke situ untuk mempersiapkan Persib Bandung dengan jangka yang cukup panjang, minimal 1 dan 2 musim ke depan. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, bobotoh, karena saya mau makan mie kocok dulu. Assalamualaikum.